Putu Gede, terima kasih sudah menerima saya di rumahnya Om Putu. Kita pertama kali ketemu kemarin dong ya, waktu di Senayan kemarin. Senayan kemarin, pas tribute to Ricky Yakobi. Dan sebenarnya kalau Rian sendiri tahu Om Putu Gede itu waktu Om ada di Persija. Kebetulan di Persija. Aku kan dari kecil emang ngefansnya sama Persija dulu. Iya. Jadi sampai sering nonton bolak-balik lah ke Lebak Bulus. Cuma ternyata dulu kan aku emang udah suka bola dari kecil. Nah, waktu di zamannya Liga Dunhill dan Kansas itu aku sering banget setiap semifinal atau final tuh aku nonton di GBK. Nah, ternyata di Liga 3 itu aku sempat banget nonton Bandung Raya lawan Mitra Surabaya. Dan saat itu ada gas air mata. Iya. Nah, itu momen itu tuh momen yang nggak pernah aku lupain saat itu. Dan ternyata Om Putu ada di squad itu dan inilah ini jersinya. Saya merinding dari tadi ngelihat megang ini karena buat aku ini adalah saksi sejarah ya. Dan harus dilestarikan, harus dijaga karena ya ini akan jadi cerita anak cucu saya juga, Om juga. Om, mau nanya Om itu sebenarnya memulai karir sebagai pemain sepak bola profesional itu mulai kapan? Mulai karir sepak bola di Persebaya ya, tahun 1994. 94. Liga pertama. Tapi sebelumnya saya terlibat di Perserikatan Persebaya juga. Jadi sebelum Liga di Lebur. Itu masih amatir. Jadi Perserikatan Divisi Utama dulu namanya. Nah, ada dua kan, yang Perserikatan Divisi Utama, yang satunya Galatama. Baru di Lebur profesional tahun 94 itu. 94. Liga pertama itu ikut Persebaya. Yang kedua juga di Liga kedua ikut Persebaya. Masih Persebaya. Berarti Om itu memulai karir dari sejak Perserikatan ya? Perserikatan. Itu umur berapa Om? Itu umur 21 ya. 21? 21. Oke. Jadi di Persebaya itu mulai junior, Suratin Persebaya, terus saya naik ke senior di Perserikatan itu sampai ke Liga kedua itu umur 21 tahun. 21 tahun berarti sudah masuk ke profesional ya, tahun 94 itu. 94 itu. Oke. Setelah dari Persebaya Om pindah ke Mitra Surabaya. Ke Mitra. Setahun ke Mitra. Terus ke Persija. Sebelum ada transisi ini. Oke. Nah, ini perlu diceritain. Jadi sebelum ke Persija. Nah, dari Mitra ini ke Bandung Raya ceritanya tuh. Nah, kok bisa Om? Jadi setelah di Mitra itu kan ada Pak Tri Kustoro. Telepon untuk merekrut saya. Ada dua dulu, saya sama Kuncoro. Masuk di Bandung Raya, saya juga oke juga. Terus kita udah terima DP waktu. Terima DP, sempat juga berlatih. Sempat latihan juga? Sempat latihan, ada 1 minggu kita latihan di Bandung. Di lapangan milik tentara gitu ya, milik satuan. Kita masih sama Akang Heri Iswanto. Di sana. Ada Surya Lesmana dulu. Nah, seminggu kita latihan. Seminggu. Setelah itu libur. Libur. Nah, seminggu setelah libur itu ada telepon dari manajemen dari Pak Tri Kustoro. Menyatakan bahwa Bandung Raya bubar. Jadi nggak menyangka waktu itu bubar karena terus saya disuruh untuk mencari klub yang lain untuk pindah, nggak ada masalah. Saya juga menanyakan masalah DP yang sudah saya terima, saya kan nggak enak. Saya coba gimana DP saya bawa aja. Waktu itu masih ingat ya Om? DP-nya berapa Om? Itu nggak salah 20.
20 juta. Iya. Di zaman itu udah gede Om ya? Gede itu. Iya sih, 20 juta nggak salah. Saya ingat. Oke. Jadi dari situ saya dipinjam PSM Oke. Ya. Piala Winners gitu. Piala Winners. Nah. Itu berarti Di tahun itu. oke. Karena PSM kan lolos Winners setelah Ya. dia runner up dikalahin Bandung Raya. Oh, Bandung Raya, iya. Itu, nah saya juga sudah di Makassar, di Makassar, ketemulah Ibu Disa. Ibu Disa. Nah, baru diajak ke Persija. Persija. Nah, pada saat itu PSM juga mau ambil saya, tapi karena intensnya komunikasi Bu Disa, Iya. akhirnya saya ke Persija. Karena Bu Disa juga sebenarnya orang Makassar juga. Nah, Dan keluarganya juga banyak menjadi pengurus di PSM. gitu. Jadi dan pada saat itu memang Bu Disa serius banget dan juga kita baru kenal tapi kayak sudah seperti Iya. keluarga itu komunikasinya seperti saudara di situ. Dan saat itu Bu Diza itu adalah manajernya Persija ya, Iya, manajernya. manajer wanita. Wanita pertama Persija. Terus kita kita ke Persija. Transfernya waktu itu berapa Om? Transfer kontraknya Om? Masih ingat Om? Di zaman itu ya? Apa dulu ya? 30 atau berapa ya? Itu belum gaji kan ya? Berarti Belum gaji. itu transfer kan? Kontrak. Jadi Iya. saya kan free. Oke. Jadi pemain bebas. Oke. Jadi langsung kontrak terus gaji juga saya lupa itu. Ada 4 atau berapa gitu misalnya. Nah situ yang kesan di Persija nih. Oke. Perubahan warna kostum. Ya. Ikut Persija itu gambaran saya kan merah waktu Merah, itu. Waktu itu bener. Home-nya merah dari Perserikatan ya. Gambaran saya itu. Nah, coba satu, yang kedua, wah bermain di kota besar nih, ibu kota kan. Tantangan buat saya. Terus perubahan warna ini yang saya juga, Nah, kita lihat ya, kita bahas ini perubahan warna ini. Nah, Oke. ini Ya. dulu kan orange. Ini orange ya. Ini Dulu mulai merah, orange ya? dulu merah seperti ini. Ya, dulu merah ini. Merahnya seperti Ya. sama seperti logo ini. Nah, itu berubah jadi orange. Ya. Orange itu ada waktu kita pakai orange sama hitam. Ya. Nah, setelah itu ciptalah ini. Oke. Bisa desain seperti ini. Dan ini yang paling saya lihat paling menarik. Iya, karena Kalau kita desain pakai macan. ini, ya, kalau kita pakai ini, rasanya beda gitu loh. Karena ada macan ini loh. Ini kan desain nggak ada seperti ini dulu nggak ada. Nah ini yang saya lihat itu. Terus yang uniknya lagi di lengan sama ini. Oh iya. Ini kan kulit macan. Benar. Ini yang ini. Dan dulu ini banyak yang nyari ini. Banyak yang nyari ini. Dan desain ini juga banyak diikuti sama klub-klub Liga Indonesia setelah ini ya. Iya. Ada banyak lah, ada beberapa klub yang mengikuti desain ini. Dan dulu kan kostum kan dari federasi, dari PSSI, sewarna seperti Mitra tadi, Adidas. Ya. Motifnya sama, cuma warna yang beda-beda sesuai dengan kebesaran timnya. Nah, Nanti era ini 97 ya, Nah, berarti? 97. Ini yang paling spesial ya, bukan. Spesial lagi pertama kali The Jack nih, saya ingat nih. Oh benar. Berdirinya The Jackmania. Si Bung Ferry ya, Gugun Gondrong. Gugun Gondrong. Jackmania keduanya, Jackmania. Jackmania duanya Ini. Bung Ferry. Ini luar biasa. Pertama kali saya tahu, oh ternyata ini. Bu Disa tuh Ya. setiap hari ngingetin terus. Nih. Setiap Jack, hari iya. dicek. Setiap hari ngingetin setiap hari.
Dan Budisa itu kawal terus latihan waktu itu, Ya. datang terus. Ya baru tahu ternyata di tim itu mesti harus ada komunikasi seperti saudara, seperti Ya. keluarga gitu. Di Persija baru merasakan. Sebenarnya di Mitra juga sama. Begitu di Persija ternyata kita lebih banyak berteman dengan, kalau di Mitra kan hanya sekarang ya orang-orang di daerah-daerah situ aja kan. Kalau di Persija ini kita ketemu pemain-pemain hebat. Ya. Kalau di Mitra kan pemain-pemain yang memang bagus di daerahnya, di Surabaya itu aja kan. Kalau di Persija ini kan tim ini ada tim juara Bandung Raya. Iya. Satu tim hampir 50%. Dream Team dulu ya. Iya. Ada Rocky Putih Rayo nggak salah di zaman Nur Alim, Nur Alim, Kopa Atangana, Dahiru Ibrahim. ya Dahiru Ibrahim. Jadi sikap pemainnya berbeda. Ya. Jadi ini yang saya salut juga. Akhirnya saya bisa ketemu dengan pemain-pemain yang memang pada saat itu top-topnya kan, dan dia punya mental juara. Ini yang saya bisa ambil pelajaran di sini. Dulu kan yang aku tahu Widodo Cahaya Putra kan nomor 7 Om. Di sini kan Om nomor 7 nih. Sejarah ini. Nah, ini kenapa nih Om? Ada cerita ini. Iya. Pertama ini. Ya. Ini nomor 7 sebelum ada Widodo. Jadi saya datangnya duluan. Kenapa saya minta nomor 7? Pada saat itu nggak salah nomor 8 sudah nomor 8 sudah dipakai siapa itu. Oke. Ya bisa nanya ya asal aja 7 gitu aja. Jadi nggak kepikiran 7 itu untuk apa, nggak kepikiran, asal aja. Sebenarnya kalau mau dipakai mau nomor 9 berapa aja nggak ada masalah gitu. Karena buat saya pada waktu itu nomor berapapun nggak akan mempengaruhi penampilan saya. Nah, seandainya pada saat itu Widodo nomor 10 ya. Nomor 10. Dan dia mau tuker, sebenarnya nggak ada masalah. Saya kasihkan. Karena pada saat itu Widodo itu the best player, the best striker ya. Dan rekrutan tersukses Persija. Dan katanya termahal saat itu ya? Iya. Transfer termahal ya saat itu. Tersukses. Karena Pas dan Klopp ada tandemnya. Rocky Putih Rayo. Iya. Dan aku ingat banget Om, dulu aku nonton di Lebak Bulus tuh Om, lawan Lampung kalau nggak salah. Lampung, ya. Itu menang 7-2 atau berapa gitu. Iya. Dan Coach Widodo golin 5 saat itu. Iya. Nah cuma kan di zaman itu kan memang kebetulan liga dihentikan. Padahal saat itu Persija lagi bagus banget tuh. Udah peringkat pertama kan. Peringkat pertama. Cuma dihentikan karena 98 kerusuhan itu. Ya, krisis moneter ya. Jadi sejarahnya ini sayangnya berhenti. Iya. Kompetitor kita waktu itu Pelita juga bertabur bintang. Bagus-bagusnya Dejan, benar. Baru datangnya Kurniawan. Jadi Persija, Pelita diprediksi. Iya. Karena tim Persebaya yang habis juara itu banyak perubahan pada saat itu. Banyak perubahan dan nggak sekuat pada saat dia juara. Iya. Tuh. Nah, itu yang kesan. Nah, setelah dari Persija, Om itu kan pindah ke Arema. Arema. Itu dari tahun Di Arema itu setelah kompetisi stop. ya. Kita vakum ini ada hampir 6 bulan ya, 6 bulan. Baru di tahun 99. 99 akhir ya salah itu. Nah, posisi saya juga cedera. Di Persija itu cedera. Terakhir itu cedera. Masa pemulihan saya di Malang, di Arema. Nah, di Arema pas sudah agak sembuh, saya direkrut Arema. Direkrut Arema
99 sampai 2000. Sampai 2000. 99 sampai 2000. Oke. Terus 2001 kita ketemu Persija nih. Ya. Jadi 3 tahun saya di Arema, baru di tahun ketiga di 2000 dulu kita ketemu juga Ya. di 8 besar. 8 besar. Di Senayan. Dan berikutnya lagi 2001 di Mato Angin. Atau angin. Kita ketemu, gantian kita dikalahin. Dan Persija juara pada 2001. 2001 ya. 2001. Nah itu setelah dari Arema saya ke Deltras. Deltras Sidoarjo. Deltras itu GPD dulu pertama. Pertama GPD, Gelora Putra Delta. Oke. Setelah itu tahun berikutnya berubah Deltras. 2 tahun di sana. Ya. Setelah 2 tahun saya pindah kembali ke Arema. Kembali ke Arema. Nah, Arema pada saat itu degradasi. Oke. Degradasi di divisi 1. Saya ikut terlibat naikkan Arema ke divisi utama. Jadi Om tetap ikut main di situ Ikut saat itu? main. Nah, karena pertama karena Arema juga saya juga punya hutang budi. Ya. Ya, saya masuk timnas kan dari Arema juga. Pasti Arema ya. Pada saat di Arema. Dan juga dia membesarkan saya karena pada saat posisi masih belum fit betul, mereka masih mau kontrak saya kan. Nah, karena rasa hutang budi, karena rasa ingin bantu di divisi 1 saya ikut Arema. Ya. Naikkan ke divisi utama. Juara divisi 1 terus naik ke divisi utama. Oke. Dan divisi utama tahun itu langsung juara Copa. Dan Copa itu Copa pertama Piala Indonesia. Ya. Dulu kan belum Piala Indonesia, Copa Indonesia. Copa Indonesia ya. 2005. Kita final di Senayan. Di Senayan. Lawan Persija. Oke. Dramatis itu. Dramatis banget ya. Nah, itu pertandingannya spesial, pertandingan selalu yang paling dari pertandingan seluruh yang saya jalani, final itu yang paling besar, yang paling selalu teringat ya? Teringat terus. Setelah itu 2006 masih di Arema. Di kompetisi kita cuma mentok di 8 besar. Ya. Tapi di Copa Indonesia yang kedua kita final di Sidoarjo lawan Persipura. Kembali kita juara. Menang lagi. Jadi kesannya di Arema ini banyak gitu ya. 3 tahun berkuat Arema, 3 tahun kita juara. Bawa juara Arema. Dan 3 tahun ini nggak pernah kalah di kandang. Iya. Jadi saya ikut 3 tahun Arema selama periode 2004 sampai 2005 2006 nggak pernah kalah di kandang. Ini setelah itu ke Persita 2007 ya. Persita 1 musim. Itu sama Mas Firman ini Firman ya. Setelah kita juara Copa, ya. Om Benny dulu. Oke. Pindah juga ke Persita. Nah, saya ngikut ke sana. Om itu juga ikut di Persita. angkut juga ya. Diangkut. Persita kita lolosin Super League. Jadi promosikan. Juga lepas dari zona, kan dulu ada zona Super League. Ya. Itu kita lolos. Setahun di Persita. Baru kembali ke Persebaya. Oke. Persebaya 2008. Setelah itu udah mulai turun nih. Baru ke Persipro. Persekapas dulu, baru Persipro. Kalau Persekapas Pasuruan, Persipro di divisi utama dulu. Persipro tuh divisi utama. Kalau sekarang divisi 1 namanya. Jadi kasta kedua. Iya. Kasta kedua. Persipro itu klub dari mana, Mas? Dari Probolinggo. Oh, Persipro Probolinggo. Udah mulai turun. Nah, itu 2013 sudah berhenti. Agak lama di situ. Setelah itu baru
Om ini ya Melatih. 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 Nah, momen yang paling berkesan sama Arema yang selain yang tadi juara Copa, apa Om yang bikin Om tuh kayak tadi aku lihat juga kita makan bakso gitu kan. Banyak yang mengenal Om Putu, El Capitano, maksudnya kayaknya benar-benar mereka sangat terkesan dengan keberadaan Om Putu. Nah, kalau dari Om Putu sendiri ketika di Arema, hal apa yang bikin Om tuh merasa ini ini ya kedekatan Aremania ya, dan juga situasi di Malang saat itu memang penuh apa ya, kompak gitu, gitu loh. Persija belajar dari sini. Nah, ini yang kelebihan dari Aremania. Satu itu yang saya rasakan. Yang kedua, karena rasa utang budi ya terhadap Arema. Karena setelah saya redup dengan cedera-cedera di Persija, redup, Arema mengangkat kembali nama. Sampai saya dipanggil di timnas. Nah, di situ terus jadi ikut Arema ini kalau istilahnya itu dari tim susah, terus dari tim nggak punya apa-apa, tim kaya, kembali lagi tim tidak ngalami semua. Ya suka dukanya udah arungi bersama lah sama Arema. Di Arema. Jadi di fase ada 2 fase di Arema sebenarnya. Pertama fase yang pertama saya setelah dari Persija itu fase pertama 3 tahun saya di sana. Terus saya keluar, karena keluar saya harus keluar untuk kesejahteraan juga kan. Fase sulit 3 tahun dengan Arema kali itu. Tapi dengan kesulitan itu kita punya motivasi, malah kita bisa punya prestasi gitu. Terus saya keluar ke Sidoarjo, kembali lagi di fase kedua dengan Arema. Ini fase yang memang mensejahterakan fase ini, juga punya prestasi. Ini yang bikin apa ya, pride ya, kebanggaan. Jadi itu. Ya, sampai sekarang akhirnya tinggal pun di tinggal di Malang. Istri juga Malang, tinggal di Malang. Jadi itu. Om kan sekarang pelatih. Ya. Dan sekarang di melatih klub apa Om? Di Putra Sinar Giri. Putra Sinar Giri. Ya. Itu berarti di Gresik. Gresik ya? Di Gresik. Nah, Om kan pelatih. Kan pasti juga Om melihat pemain bagus tuh seperti apa. Om pasti udah tahu kan. Nah, menurut Om di Indonesia ini, ini pertanyaan awam ya Om ya, kita sepak bola ya. Karena aku melihat kayak prestasi timnas juga sampai sekarang juga belum bisa bagus-bagus banget gitu kan. Aku jujur punya mimpi pengen nonton gitu tim nasional Indonesia tuh bisa bertanding di kancah dunia gitu. Ya Piala Asia atau Piala Dunia mungkin nanti bisa. Nah, menurut Om ada kans nggak Om untuk kita bisa ada di level itu, dan kalaupun iya itu berapa lama Om? Prediksi dari Om Putu sih. Ini yang sulit itu diprediksi ya, karena tapi kalau kita berkaca ke diri kita sendiri, kalau terus seperti ini sulit. Kalau kita bicara 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, sulit kalau kita masih seperti ini. Mesti kita pemenang banyak ya, karena situasi sepak bola kita banyak dipengaruhi oleh situasi politik juga. Sama gitu. Yang kedua lagi sistem, mulai dari pembinaan, mulai dari kompetisi kita yang selalu nggak konsisten. Ini yang jadi masalah. Terus di kita juga kurangnya banyak. Pertama, pelatih yang berkualitas. Berkualitas. Karena kalau kita udah banyak punya pelatih berkualitas di daerah terutama, pasti akan dapat menciptakan pemain yang berkualitas. Itu kan sudah hukum alamnya. Nggak mungkin kita mau ciptakan pemain berkualitas dengan pelatih
nggak bisa apa-apa, yang kurang itu dulu. Jadi tagihannya seperti itu, kalau sudah seperti dari bawah seperti itu, tinggal bagaimana di federasi kita, di federasi kita untuk mengatur konsisten masalah jadwal, regulasi, ini yang kita harus lihat. Nah, baru kita bisa bicara di kapan, berapa tahun kita nanti. Sama pembinaan sejak dini tuh gimana sih Om? Baik-baiknya kalau menurut Om Put tuh? Kalau pembinaan dari sejak dini ya kita pertama harus pelatihnya dulu ya. Pelatihnya itu mesti memahami apa kebutuhan seorang pemain kan. Nah, mulai materi latihan mereka sudah dapatkan. Bagaimana kedisiplinan, bagaimana dia pola makan, pola semua pola hidup mereka, bagaimana semua harus diketahui oleh pelatih untuk perlu disampaikan ke anak-anak usia dini. Ini yang penting poinnya. Berarti memang dari kecil memang harus sudah diajarkan disiplin ya? Disiplin. Pola makan, istirahat. Iya. Kalau misalnya itu jalan, pembinaan teknik itu jalan bagus, mungkin bisa kita ciptakan banyak pemainnya punya. Sekarang kan contohnya sekarang kalau kita lihat sekarang bagaimana seorang sudah berada di level timnas, walaupun di usia dini mereka masih nggak disiplin dengan waktu, mereka masih ada di tempat pada saat jam istirahat masih ada di tempat-tempat yang nggak semestinya. Yang kemarin terakhir itu ada dua pemain itu yang dicoret itu udah gambaran bahwa kita ini udah salah pembinaan kita di bawah, karena kita nggak mendidik ini. Yang kedua lagi itu kalau masalah disiplin waktu, masalah dia menjaga itu. Yang kedua makanan. Kalau lihat bukan hanya di klub-klub ya, di timnas saja pola makan kita sulit. Pola makan kita masih ada yang masih apa sih lebih enak makan gorengan, nasi gorengan, mie instan gitu. Di timnas saja seperti itu, apalagi di klub. Apalagi sekarang banyaknya para pemain di klub-klub pada saat dia bermain di daerah, bermain dari tim Surabaya, bermain di Makassar, mereka datang ke Makassar dengan makanan yang enak semua lagi ya. Mereka posting, ini kan nggak, kan sudah salah, maksudnya sudah salah. Mereka nggak menjaga gitu. Padahal mereka ini seorang atlet. Ya, kalau saya dulu, karena kita nggak diajarin gitu loh. Dulu kan pelatih kita kan nggak pernah ngajarin, cuma jangan makan minyak, jangan makan ini. Tapi kita nggak ada edukasi yang benar-benar menekan kita untuk berdisiplin. Tapi kalau sekarang kan udah banyak informasi untuk kebutuhan pemain, dan pelatih pasti mengajarkan. Nah, bayangkan masa kita nunggu pelatih asing yang tahu terus memberikan sanksi baru kita jerah. Tapi kalau di depan pelatih tersebut kita laksanakan. Tapi di belakang kita pemain tersebut lakukan hal itu lagi kan susah. Jadi disiplin. Makanya dari usia dini harus kita tekankan. Nah ini kan Om sudah eranya digital nih Om. Gimana pemain ya seperti saya juga di dunia musik juga punya Instagram, punya sosial media lah. Nah kalau dari Om Putu sendiri pengaruhnya gimana sih Om kalau pemain tuh misalnya dia fokus di sosial media gitu? Nah itu menurut Om gimana? Om kan pelatih nih pasti kan? Saya pikir mengganggu ya. Mengganggu. Kalau masalah sekarang ini tantangannya pemain betul-betul dia punya pemain yang profesional, pemain yang memang punya kualitas, dia menjaga performnya. Hal-hal seperti ada di media sosial sangat mengganggu karena di sepak bola ini kita perlu fokus. Kalau sekedar hanya dia kayak sekarang, oke lah kita contoh Hamka, oke, karena Hamka udah
mau selesai nih. Tapi Ya. kalau Hamka masih muda, mungkin dia nggak lakukan itu mungkin. Ya. Nah, maksudnya itu. Ya, karena kan Bang Ham kan sekarang udah Mulai itu. Udah senior lah, Jadi senior banget. yang ini jangan ditiru nih, gitu loh maksudnya. Mungkin Hamka pada saat dia muda dia nggak lakukan itu, karena kita ini butuh tenaga, butuh konsentrasi untuk fokus di bola, butuh istirahat. Itu kan. Nah, ini yang jadi media sosial juga mengganggu. Menurut Om Putu, apakah sepak bola Indonesia ini sudah cukup mensejahterakan pelatih, pemain di Belum. di era sekarang? Masih belum ya, masih belum, karena saya lihat juga banyaknya klub-klub, terutama ya semua kalau kesejahteraan pemain, pelatih itu kan dari kekuatan dari finansial dari klub ya. Ini yang masih belum, karena apa ya, kebutuhan dari pelatih, pemain juga makin bertambah, Ya. dan penghargaan buat mereka juga kurang. Salah satunya seperti tim yang nggak gaji, mengingkari kontrak, kesepakatan kontrak, ini yang jadi yang banyak yang ditemui. Ya, satu lagi mungkin juga apa ya, perlu dipikirkan di federasi, karena sekarang banyaknya klub, banyaknya pemain, nggak malah bikin sejahtera gitu. Kalau dulu kan klubnya sedikit, Ya. pemain yang memang berkualitas yang memang masuk di klub-klub ini, nah itu yang dihargai. Nih. Kalau sekarang malah banyak klub, malah nggak, banyak pemain, banyak klub, malah kualitas malah turun gitu. Nah, kembali ke kesejahteraan. Ya. Ada pemain yang memang nggak bisa menghargai, pelatih juga nggak bisa menghargai dirinya sendiri, asal dapat klub bayar apa aja mau. Ini yang nggak bisa menjaga gitu loh. Ini yang susah. Ya. Gitu ya. Sama mungkin gaji kayak pemain asing kan juga mahal ya di era sekarang ya. Sekarang misalnya aneh ya mahal, tapi maksudnya gini loh, kalau tim mana dulu yang ngambil? Oke. Nah, Tergantung grade-nya pemain asingnya juga. Ada juga pemain asing ada yang juga gajinya sama dengan pemain lokal, ada juga. Karena sekarang pemain-pemain yang di Persebaya, di Bayangkara itu lumayan, hampir sama dengan pemain asing. gajinya juga tinggi juga sekarang. Jadi kita melihatnya, kalau kita melihat sejahtera ya klub yang di top level itu. Tapi maksudnya berarti agak timpang juga ya. Agak timpang sebenarnya. Beberapa klub memang finansial bagus, tapi ada juga klub yang juga. Jadi ada klub yang gajinya pemain itu 3 orang aja bisa menggaji klub yang di bawah itu seluruh tim. Ada juga. Saya ketahui ya. Saya juga pernah diserui. Ya. Jadi seluruh itu kan ya gaji sama seperti yang di Liga 2, di tim Liga 2. Tapi sebenarnya dia juga ada banyak yang potensi. Tapi karena kembali lagi nggak berani keluar pemain tersebut, jadi nggak bisa menghargai kemampuannya gitu. Mestinya kemampuannya dia bisa punya nilai yang lebih kalau dia mau keluar. Ini. Kalau misalnya kontrak tinggi itu pengaruh sih sama permainan, misalnya. Pengaruh deh sama permainan. Misalnya ada satu pemain dia sebenarnya bagus, harusnya dia dapat, ini harusnya gajinya segini nih, tapi digaji segini. Nah, itu akan berpengaruh ke permainan ya? Jelas pengaruh. Pengaruh jelas. Jelas pengaruh. Makanya kalau sekarang lagi banyak pemain yang pingin keluar negeri, bagus ini. Karena bagus.
apalagi situasi kompetisi kita ini seperti ini. Kalau saya sarankan lebih bagus kita main di luar negeri. Dari situ mereka bisa belajar tuh, sikap mereka pemain-pemain yang di luar itu bagaimana. Ini yang kelihatan di sini. Pembeda. Kalau bicara sikap, karena kalau sikap itu bukan hanya di lapangan ya, di luar lapangan juga membawa pengaruh juga. Gitu. Om, ini terakhir, harapan Om untuk sepak bola Indonesia ini, aku mungkin selalu nanya sama setiap narasumber yang aku tanya, terutama misalnya pemain sepak bola atau pelatih. Yang kemarin sempat ngobrol juga sama Coach Widodo juga. Nah, dari Om harapannya apa Om untuk sepak bola kita? Harapannya ini, pertama kompetisi yang konsisten dulu. Kompetisi yang konsisten dulu. Yang kedua, timnas lebih bagus lagi. Karena kalau kita ini parameternya itu timnas. Timnas. Kalau timnas kita bagus, pasti antusiasme pemain, antusiasme masyarakat kita untuk mendukung sepak bola kita itu tinggi. Kembali kepercayaannya, kembali ke trust ya. Itu. Jadi itu mulai dari federasinya memang konsisten dengan melaksanakan regulasi dan kompetisi, nanti akan otomatis timnas kita kuat. Dia harus, federasinya juga harus benar-benar bagus dulu ya. Harapannya itu. Karena kalau kita bicara, misalnya kita harus tampil di Piala Asia aja, kita mungkin masih berapa tahun yang akan datang ya. Tapi untuk saat ini yang jangka pendek itu tadi konsisten kompetisi itu akhirnya nanti limbas ke timnas yang kuat. Satu lagi Om, kenapa pemain tuh kalau pas lagi masih muda bagus banget mainnya? Misalnya contoh timnas gitu, kan timnas U16, U18 gitu kan, bagus banget. Nah ketika dia sudah masuk ke senior, permainannya menurun. Padahal secara squadnya mungkin hampir sama tuh dari 16, 18, tapi ketika dia udah masuk ke senior, kenapa? Jadi ada perubahan Om? Kalau saya lihat ya banyak sih faktornya ya, faktornya pertama kalau di timnas ya, timnas kita di usia dini tuh jago-jago nih, ya. Faktornya pertama mungkin tim lawan juga meregenerasi usianya di bawah dari tim-tim kita, mungkin itu. Yang kedua, puas diri. Kita ambil di eranya Evan Dimas yang juara piala itu kan beberapa pemain kan mesti bagus tuh satu tim. Tapi sekarang yang di sini tinggal sisa berapa? Nah, ini kan puas diri. Saya pikir dari sepak bola puas diri, karena kalau sudah di top level kita sudah prestasi sudah di atas, banyak nih terpaan kan buat. Kalau dia nggak disiplin, tetap menjaga, nggak akan hilang. Tapi kalau dia sedikit aja dia hilang konsentrasi, pasti nggak bisa jaga. Itu yang menurut saya pertama itu kepuasan diri, sama mungkin tim lawan pada saat puas berarti cepat puas dengan apa yang sudah dicapai. Itu yang saya lihat. Nah ini ada sedikit pertanyaan dari yang komen di Instagram nih Om, kita bacain ya. Iya. Nah ini ada lucu nih, VANDR_021, Om Putu Gede, tahu Arema FC atau Arema Indonesia yang asli mana? Ini pertanyaan dari netizen nih Om. Kalau saya ya, kalau secara dua-duanya asli, maksudnya, tapi yang lama itu yang paling lama
Itu Arema Indonesia. Arema Pertama Indonesia. itu Arema. Oke. Kalau Arema FC ini kan setelah Mau lewat, nggak apa-apa, lewat aja. Dihapus ya Mas. Nggak apa-apa, itu lucu Pak. Oh, oke, Arema Indonesia. dari itu yang lama, Arema Indonesia Iya. yang lama, karena yang pertama Arema Indonesia. Nah saya pernah, kalau Arema FC ini kan setelah ada 2 disebut kompetisi, yang satu ISL, nah, saya tahu nih, Ya. yang satu ISL itu baru pembentukan dari Arema itu. Dan setelah Arema ISL ini resmi dan yang IPL ini nggak resmi, akhirnya diskorsing yang Arema Indonesia. Jadi itu. Itu sekarang yang sekarang dianggap resmi itu adalah Arema FC. Ya sekarang. Yang sekarang. Ya. Oke, ini pertanyaan bagus ya berarti Om ya. Pertanyaan bagus, tapi sulit jawabnya. Sulit jawabnya. Nah, sulit jawabnya. Karena supporter pun juga Iya, terbelah juga mereka. terbelah. Karena sebenarnya nggak ada yang palsu ya. Maksudnya ini semua ini berdiri juga nih. Cuma kalau kita bicara cikal bakal pertama memang Arema Indonesia. Ya. Itu. Dan Arema FC ini kan setelah ada ISL yang liga ilegal yang dulu yang nggak diakui oleh PSSI kan itu. Tuh. Oke. Kita Siap nih terjawab ya. Vander underscore 021. Ini dari Dwi underscore Hartomo. Pertandingan timnas yang paling berkesan untuk Om Putu Gede. Timnas berkesan. yang paling berkesan. Lawan semifinal lawan Malaysia. Lawan Malaysia. Semifinal Piala Tiger 2002. Nah, itu paling berkesan. Kenapa paling berkesan? Kenapa? Om? Kita runner up grup, Oke. tapi kita tuan rumah. Nah, Malaysia juara grup, di bawahnya Thailand. Juara grup, Malaysia ini digadang-gadangkan, dijagoin nih. Iya. Dijagoin untuk juara karena Thailand lewat. Nah, kita ini lolosnya secara dramatis pada saat itu. Dan kita semifinal, pertandingan menarik, stadion ini penuh nih, GBK Ya. penuh, kita menang 1-0, menang 1-0, kita menang 1-0, kita ini konvoy nih, di Ya. keliling stadion ini, seperti kita sudah juara. Ya. Nah ini kita, kesalahan kita nih. Karena lawannya Malaysia, Om, Malaysia musuh besar kan. musuh besar, dan dia memang favorit banget tuh. Selama dia penyisian, libas semua itu. Dan tim ini bagus. Jadi era itu lagi bagus-bagusnya ya mereka. Mereka Dan Indonesia bisa menang. bisa menang. Oke. Yang scoring Bambang Pamungkas. Oh yang golin ya? Ya. Oke, ini terakhir, ini pertanyaan terakhir. Don Juan .15. Gimana rasanya menjadi pelatih tim sekelas PSG? Paris Saint-Germain. Tapi ini mentionnya ke PSG beneran. Ya. Gimana Om? PSG Putra Sinar. Putra Sinargiri, tim promosi. Ya. Tim baru promosi. Kesannya satu, pertama kali saya merasakan melatih tim yang punya sejarah dari awal. Ternyata begitu saya masuk, begitu kedekatannya dengan manajemen. Jadi manajemen ini tunggal, Ya. sponsor tunggal, ya. Dan satu-satunya manajemen yang saya pegang di tim-tim yang lain nggak ada. Mungkin di tim Indonesia nggak ada. Yang pure memberikan tanggung jawab masalah teknis ke pelatih, teknis ke pelatih, apapun. Dan ini Kepercayaan penuh ya. penuh. Dan nggak pernah ada pun intervensi, nggak pernah. Dan manajemen yang mendukung, melindungi kepelatihan.
Nah, kita contoh kalau kita dalam hasil yang kurang bagus, mereka tetap melindungi. Ya. Mereka tetap support. Ini yang nggak pernah. Kalau saya sebelumnya pasti ada satu usulan atau apa namanya, paling nggak ada satu teguran atau satu keinginan dari manajemen untuk di dalam hal teknis. Ya, di PSI nggak ada. Itu yang luar biasa. Siap, Om. Pas banget maghrib. Terima kasih Om waktunya. Sama-sama. Luar biasa. Sudah diterima dengan baik di sini. Sukses selalu. Pokoknya apapun yang diimpikan dan direncanakan semuanya tercapai. Amin. Amin. Makasih Om ya. Amin. Makasih. Makasih.